Mantan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab menggugat Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat ke PT UN Jakarta. Pelaporan dilakukan lantaran dirinya dilarang berangkat umroh. Kemenkumham menjelaskan alasan Habib Rizik Syihab tidak diizinkan umroh karena ada persyaratan yang tidak dipenuhi. Syarat tersebut termasuk surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi. Iya, selamat sore. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Sudah lama tidak terdengar kabarnya nih, Pak Rizik Syihab. Tiba-tiba menggugat Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat. Wah, ada apa ini? Pasti selalu menarik kalau bicara tokoh satu ini. Selain sering menimbulkan pro dan kontra, ada hal-hal yang jadi pembicaraan kalau berkaitan dengan beliau itu. Entah dikait-kaitkan dengan isu politik, agama, atau hal-hal sensitif lainnya. Rupanya Pak Rizik itu berniat melakukan ibadah umroh, namun dilarang Bapas. Waduh, kenapa? Kenapa mau ibadah saja kok dilarang ya? Sebentar, jangan buru-buru menilai, kita lihat bagaimana semestinya hal ini bisa disikapi bijak bersama-sama. Beribadah bagi warga Indonesia memang hak, siapapun tidak boleh membatasi apalagi melarang. Tetapi waktu pengajuan izin umroh, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat beralasan nih, sulitnya mengawasi, bisa jadi pihak kejaksaan keberatan mengirim orang mendampingi kegiatan ibadah Pak Rizik di sana. Nah, itu. Memang status Pak Rizik sendiri belum bebas murni saat ini, melainkan bebas bersyarat dengan jaminan. Keluar dari tahanan dengan status bebas bersyarat 20 Juli 2022 dan akan bebas murni pada Juni tahun depan. Itu menandakan segala kehidupan sosialnya tidak bisa semaunya sendiri, utamanya yang terkait dengan kepentingan umum. Bisa jadi karena alasan tersebut nih, kejaksaan tidak memberi izin berumroh. Atau jangan-jangan aparat hukum malah melindungi Pak Rizik. Siapa tahu di Arab Saudi sana kelewat betah, ya, kayak zaman dulu itu. Alasannya umroh lalu gak pulang-pulang sampai 2 tahun. Itu saja di sana aksesnya dibatasi sama pihak keamanan Saudi. Tidak bisa ketemu banyak orang. Kalau kita melihatnya positif, aparatur negara ya wajar melindungi warga negaranya. Kejaksaan tidak mau terjadi apa-apa sama Pak Rizik. Nanti kalau kenapa-napa dengan pemerintahan Arab Saudi, malah pemerintah di Indonesia yang dituduh lagi nih. Kita nggak yakin kalau larangan itu dipakai untuk membatasi hak Pak Rizik beribadah. Berpikir positif saja nih ya. Selama ini kita tahu kurang bebas apa umat Islam menjalani ibadahnya di Indonesia. Atau mungkin berhubung sudah setahun lebih tidak ada aktivitas bertemu banyak orang, keluarga Pak Rizik pengen jalan-jalan. Nah, daripada jalan-jalan tidak berpahala, ya sekalian umroh. Sayangnya belum ada dialog yang terbuka. Dan itu jalan terbaik. Pak Aziz Januar selaku pengacara keluarga Pak Rizik ajukan audiensi saja. Bertemu. Kata Pak Aziz nih, bila pihak Kejaksaan Jakarta Pusat kesulitan mengawasi, bisa meminta bantuan perwakilan pemerintah RI yang ada di Arab Saudi. Tidak hanya itu. Kalau ada masalah atau kendala karena biaya, pihak Pak Rizik siap membantu. Wah, luar biasa. Sangat luar biasa nih. Mau keluar duit juga. Tapi memang harus dicermati bersama. Dan pihak berwenang sebaliknya membuka dialog. Jangan asal menolak saja. Semenjak beliau keluar tahanan tahun lalu, kita sama-sama tahu kalau Pak Rizik termasuk patuh pada hukum Indonesia. Meski mau pilpres, tapi beliau tidak kemudian ikut-ikut kumpul bicara politik, bahkan misalnya ikut gerakan People Power Pak Amin Rais yang diadakan kemarin. Terima kasih, matur nuwun ya Pak.
sudah memberi contoh yang baik. Ini masalah teknis saja kok. Membuka komunikasi bersama itu jelas-jelas terbaik. Kalau ada kendala, tadi disampaikan pihak kejaksaan soal pengawasan, ya kendalanya di mana? Soal biaya, soal personil, atau kekhawatiran Pak Rizik di sana malah bicara politik waktu di Saudi. Ya disampaikan pada pihak keluarga, bukan melarang-larang begitu. Di negara Indonesia, bicara tentang ibadah itu kan sensitif. Ditambah sekarang mau pemilu. Nanti apa-apa bisa dikaitkan sama isu agama. Pak Jokowi yang menghalangi lah. Pak Jokowi takut lah. Pak Jokowi anti-Islam lah. Padahal soal beginian nih, kan murni ranahnya kejaksaan. Atau jika memang pihak kejaksaan punya landasan hukum yang kuat, ada pasal yang benar-benar melarang seorang dengan status bebas bersyarat melakukan ibadah haji atau umroh misalnya ini. Ya sampaikan saja, biar ini jadi pembahasan bersama dengan Komisi 3 DPR RI untuk direvisi. Kami para pendukung Pak Jokowi ini tidak merasa khawatir, tidak merasa gelisah, apalagi ketakutan dengan niat Pak Rizik yang mau umroh. Mestinya sih diizinkan, tidak apa-apa. Lagian di Saudi itu aturannya lebih ketat. Dulu waktu beliau umroh sampai 2 tahun lamanya tuh, nama Pak Rizik pasti sudah masuk catatan di sana. Dan ingat, soal ketatnya aturan terutama acara ngumpul orang banyak benar-benar ditegakkan. Kalau dilanggar pasti akan diambil tindakan. Tindakan itu dulu Pak Rizik kan pernah juga ngalamin itu. Berarti catatan namanya di sana sudah jadi perhatian. Percayalah, begitu menginjakkan kaki di sana, pihak keamanan Arab Saudi akan memantau dengan ketat. Tinggal dimanapun beliau, pihak Saudi bakal tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya. Sehingga tanpa diawasi pun pihak keamanan sudah menjaga. Di sisi lainnya, terutama di isu politik tanah air, ada kubu Pak Prabowo dan Pak Anies yang pada Pilpres 2014 dan 2019 jadi satu. Kita belum tahu Pak Rizik kecenderungannya kemana, kan belum ada kabar sama sekali. Hal ini juga sebagai faktor yang tidak mengkhawatirkan atau melegakan kita. Kalau mantan tokoh FPI itu belum menentukan pilihan. Mungkin sebagian orang mengira akan ke koalisi perubahan. Tapi bisa jadi loh mendekati hari coblosan Pak Rizik meminta pendukungnya memilih Pak Prabowo. Ya bisa saja, namanya politik itu tidak bisa dipastikan. Ditambah ajang Pilpres kali ini tidak serumit 2 Pilpres sebelumnya. Pihak kejaksaan tidak perlu parno, punya kekhawatiran yang berlebihan. Kita tunggu saja, semoga kedua belah pihak bertemu dan mencari solusi yang terbaik. Kalau izinnya ibadah haji, mungkin bisa dilarang karena sejak jelang keberangkatan hingga kepulangan, Pak Rizik bertemu banyak orang. Kalau umroh kan beda, tidak seramai musim haji. Semoga segera ada dialog antara pihak keluarga Pak Rizik dengan kejaksaan. Lalu diambillah kesepakatan bersama. Selama beribadah umroh Pak Rizik, semoga semuanya berjalan lancar. Ingat, pulang ya Pak. Ingat pulang ya Pak ya. Bukan malah betah di sana. Demikian opini Umpen kali ini. Salam seger waras, sampai berjumpa kembali.